Saya main Agus Wandono, tinggal di Purwodadi. Ada yang dari Purwodadi? Saya dulu kuliah di Delta tahun 2004. Masuk di Fakultas Psikologi tahun 2004. Pertama kali menempati gedung ini, depannya aula itu yang dipakai FKI sekarang. Itu pertama kali di angkatan saya di 2004. Sampai sudah lahir? Belum Pak. Tahun berapa sih sampai? Tahun 2006. Ya, 2004 saya habis masuk kuliah. Sampai masih belum dibuat lah. Gak enak bahasa ini. Belum diprogram. Nah, ada yang masih dalam proses program ya. Mungkin seperti itu. Jadi kakenan saya kira. Kakek kebulan yang ngomongan itu jadi si kroson nomai rasanya. Padahal sudah berumur sebenarnya. Oke baik, kita ke langsung aja ya. Itu sedikit kurikulum kita saya. Saya 2004 masuk kuliah di Jakarta, 2010 saya ambil S2 di Surabaya, 2019 sebenarnya keterima di Kalem University di Jerman, ternyata kena pandemi, programnya di cancel, ada bahasanya bukan cancel, apa ya bahasanya itu ya? Ya intinya di pending gitulah, programnya di pending karena waktu pandemi tidak bisa ditentukan. Akhirnya setelah selesai endemi kan, setelah pandemi kan endemi, saya hubungi lagi, ternyata programnya apa? Programnya dialihkan, program itu sudah tidak berlaku lagi. Ya please. Akhirnya tidak jadi. Ya mungkin mudah-mudahan doakan aja, insya Allah di tahun ini saya juga akan melanjutkan di S3 di dalam negeri saja, tidak jauh-jauh. Oke, kemudian status saya seorang bapak beranak 3, seorang bapak beranak 3, istrinya 1 ya. Terus ya disitulah terkait apa namanya, terkait sedikit kurikulum kita saya. Kemudian kita langsung beralih ke kontrak kuliah ya. Jadi ini kuliah siang-siang isinya ngantuk. Saya ngantuk sampai ngantuk. Bisa jadi 15 menit ini ditinggal tidur semua nanti saya. Oke baik, kita materinya apa, kewarganegaraan ya? Iya Pak. Ya. Oke, ini materi yang akan kita tempuh selama 1 semester nantinya. Ada terkait dengan apa? Dengan konsep dasar Pancasila dan kewarganegaraan. Ada hakikat PPKN ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada landasan dan tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terus ada Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi negara. Ada identitas nasional. Nah, ini yang perlu kita lestarikan nanti ya. Ini nanti kita bahas detail lah. Sekarang hanya sebatas sekilas-sekilas saja yang akan saya jelaskan kepada sampean terkait dengan identitas nasional itu bagaimana, apa saja yang menjadi identitas nasional ya, kayak bahasa mungkin ya, ada budaya, ada seragam dan lain sebagainya, uniform itu identitas nasional ya. Kayak batik dan seperti budaya, ada reog dan lain sebagainya ya. Nanti kita
kita kita bahas tuntas ketika apa? Ketika materi itu nanti. Kemudian ada Pancasila, negara, warga negara, dan agama. Nah ini loh, untuk menyatukan bagaimana sih sebenarnya itu. Tugas Pancasila itu apa? Tugas negara itu apa? Terus warga negara itu apa? Terus agama bagaimana lah? Kesinambungannya antara 5 elemen ini nantinya bagaimana gitu. Ya bisa kita nanti kita bahas secara tuntas ya. Terkadang kan seperti ini. Ada orang yang nasionalis. Ya, yang terjadi di masyarakat mungkin ya nasionalis. Kemudian apa? Dia ke negara dan Pancasila bagus, tapi apa? Di dalam sisi agamanya dia tidak mau seperti itu. Ada yang memang di sisi agamanya kental banget. Tapi di sisi apa? Di sisi sebagai negara, warga negara dan Pancasila dihiraukan. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya yang menggabungkan antara Pancasila, negara, dan agama seperti itu. Ya, macam-macam ya. Saya contohkan gini gampang-gampangan. Ada yang hanya saya nikah cukup secara agama sah misalnya. Ngapain saya harus mengurusi secara aturan negara? Cukup sudah kumpul itu nikah sudah ya memang sah kan seperti itu. Nah tapi di dalam apa? Di dalam kita sebagai warga negara itu ada aturan sebagai civil society, kan seperti itu. Kita ada aturan yang memang harus kita penuhi. Secara agama sah, sah. Tapi secara negara juga harus sah. Karena apa? Di situ nanti ada fasilitas yang bisa mendukung terhadap apa? Terhadap keluarga tersebut. Nah, negara juga bisa apa? Ya bisa menganalisis berapa warga negara saya, pertambahan penduduk berapa, pertumbuhan penduduk bagaimana, perekonomiannya bagaimana. Ya saling berkesinambungan. Nah itulah antara Pancasila, negara, warga negara, dan agama. Salah satu contoh saja ya. Itu nanti yang akan kita bahas juga di pertemuan ke-6, di pertemuan ke-7 ada Pancasila dan hak asasi manusia. Bagaimana nantinya seperti itu. Oke, nanti saja itu kita bahas. Ada pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia. Ada demokrasi Pancasila dan civil society. Ada Undang-Undang Dasar 1945. Ada konstitusi dan sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Terus ada otonomi daerah, desentralisasi dan kebijakan publik. Itu nanti yang kita bahas. Yang terkait demokrasi Pancasila, otonomi daerah ya. Otonomi daerah itu terkait dengan apa? Ya terkait dengan kearifan lokal, kebijakan daerah bagaimana. Ya seperti itulah nanti aja kita bahas ya. Kita bahas tuntas di pertemuan berikutnya. Ada penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana kita sebagai warga negara di dalam menegakkan hukum seperti itu ya. Terus penegakan hukum ini tumpul ke bawah, tajam ke atas, atau tumpul ke atas, tajam ke bawah, kan seperti itu. Nanti alasan-alasan seperti itu akan kita bahas, bukan alasan ya, analisis ya, analisis yang ada terkait hukum bagaimana nanti kita bahas pas waktu itu. Ada GBHN nanti itu akhir dari materi perkuliahan kita selama 1 semester. Oke, itu sedikit terkait dengan silabus kita ya. Terkait dengan RPS kita yang akan kita bahas nantinya di dalam apa? Di dalam perkuliahan kita di materi kewarganegaraan selama 1 semester ini. Nanti yang presentasi saya ya, yang presentasi saya, tapi sampean wajib membuat kelompok diskusi. Dibuatkan nanti ya kelompok diskusi ya. Kelompok diskusinya dibuat, yang presentasi nanti saya, terus di dalam di dalam pelaksanaan perkuliahan nanti setiap kelompok wajib memberikan pertanyaan
sanggahan ataupun tambahan. Question monggo, addition monggo, suggestion juga monggo. Seperti itu. Bebas nanti. Nah, di kelompok tersebut ini berapa jumlahnya dalam satu kelas ini sampean? Kelas 2B. Halo? Belum 34 anak, Pak. 34. 34 itu kalau Pak. berarti 44 ya? Satu kelompok 4. Berarti ada 8 kelompok, ada yang 5 dalam satu kelompoknya ya? Iya, Pak. Oke, dibagi bentar ya. 6 kelompok, 1 kelompok 4. PE 34. Berarti orang sing 2 kelompok, 1 kelompok 5 orang. Lebih loro toh. Ya Allah. Oke, nanti sampean bagi 8 kelompok, ada yang 4, ada yang dibagi sekarang apa nanti saja? Nanti aja ya, sampean bagi sendiri ya. Sampean bagi sendiri, terus hasil pembagiannya nanti sampean kasihkan saya. Oke, begini sistem perkuliahan kita. Sistem perkuliahan kita nanti saya yang presentasi, sampean hanya nanti dalam setiap kelompok wajib memberikan pertanyaan, sanggahan ataupun tambahan. Dan di salah satu sisi nanti akan ada bola hitam yang saya lemparkan ke sampean gitu. Artinya bagaimana? Walaupun saya yang presentasi, tapi tetap ada diskusi kelompok di dalam perkuliahan itu. Jadinya kita sistemnya apa? Sistemnya gabung-gabung lah, namanya seperti itu kan. Nah terus di dalam perkuliahan itu nanti di dalam diskusi ya, mohon maaf, di dalam diskusi itu nanti di dalam setiap kelompok jubirnya harus berganti-ganti. Maksud saya begini, biar sampean itu speak up, biar mampu untuk berbicara dan lain sebagainya ya. Jadi temannya jangan hanya yang pinter ngomong saja nanti, yang dia yang disuruh menjadi jubir, jangan. Nah, perwakilan dalam kelompok, dalam setiap diskusi itu nanti ada yang wajib memberikan pertanyaan ataupun sanggahan ataupun tambahan seperti itu. Oh, ini pencuci suara. Ya, terus nanti gini. Kamu di sana aja, di sana. Di bawah sana, di bawah sana. Nanti tinggal satu. Dan juga monggo seperti itu. Oke, kemudian begini. Untuk kriteria analisa penilaian saya nanti terkait dengan materi kita ya.
lek mengacu pada GE itu kewajiban hadir sampean sebanyak 75%. Seperti itu ya. Berarti 25% tidak kehadiran itu diperkenankan. Lah saya hadir terus ya. Berarti intinya begini, sampean di dalam satu semester itu boleh tidak masuk materi saya hanya 3 kali. 3 kali itu yang tanpa keterangan. Nah, ketika sampean nantinya sampean cek di absensi sampean, ternyata sampean sudah 3 kali tidak masuk di perkuliahan saya secara tanpa keterangan, maka sampean agi-agi cepat-cepat menghubungi saya nantinya sebelum pelaksanaan UAS. Entah tak kasih tugas tambahan atau entah apalah nanti. Oke, seperti itu ya. Jadi sampean boleh tidak izin sama sakit. Nah, ketika sampean izin, sampean juga harus mampu menunjukkan apa ya? Bukan menunjukkan, sampean mampu mempertahankan izin sampean itu memang benar-benar izin. Saya tidak mau hanya ada sebatas WA yang masuk kepada nomor saya, kemudian Pak izin saya ada keperluan keluarga, saya ada keterangan gini. Enggak, wajib dibubuhi dengan apa? Dengan bukti real yang ada. Karena mungkin Pak contohnya gini, sampai izin organisasi, Pak saya ada rapat organisasi. Oke, monggo. Tapi begini, alangkah eloknya, alangkah baiknya, sampean ikut di dalam organisasimu, enggak masalah, saya juga tidak melarang. Tapi lewat kuliah ya kuliah, gitu. Jangan organisasi dijadikan sebagai apa? Sebagai alasan untuk tidak masuk kelas, karena kan seperti tak contohnya ini, sampai ada rapat ini, ada rapat, kemudian saya tidak bisa masuk, monggo. Tapi di dalam rapat itu, dan saya sebagai apa? Kalau hanya sebatas anggota, pendengar setia, bukan pimpinan rapat, ya lebih baik masuk kuliah dulu, nanti di perkuliahan saya mungkin dapat separuh sampai izin, terus ikut rapat, nah itu kan alangkah baiknya seperti itu. Kecuali sampean sebagai pembicara di dalam rapat tersebut ketika tidak ada sampean, rapatnya tidak berjalan, baru monggo seperti itu saya izini langsung. Oke, seperti itu ya. Contoh lagi, Pak saya ikut seminar, monggo nggak masalah. Dan yang saya kadang tidak habis pikir, Pak saya nggak bisa masuk, ada keperluan itu banyak. Tapi yang mohon untuk saat ini izin sampean itu harus apa? Harus dibukti dengan bukti yang bisa meyakinkan saya memberikan izin kepada sampean. Waduh, dipersulit ini enggak, saya tidak mempersulit. Saya mau berlari jujur pada diri sampean. Saya kok biar tidak apa ya, suatu hal yang kecil kadang karena sangat menganggap saya gampang Pak Dono enak anis izin lewat WA itu enggak, tapi ya tetap saya ingin apa? Ingin mengangkat kejujuran sampean nantinya seperti itu. Ya wis, cek sampean mampu mempertanggungjawabkan terhadap apa yang sampean omongkan walaupun lewat WA kan seperti itu. Materi kita adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kok gak jujur terhadap diri kita seperti itu ya.
Oke, jadi sampean boleh izin kalau sakit sudah saya tidak bisa berkata-kata ya. Kalau sampean sakit monggo izin sakit silakan. Ya jadi. Oke, seperti itu ya. Sepakat untuk perizinan? Iya, Pak. Gimana, sepakat ya? Sepakat, Pak. Terus terkait kelompok tadi juga sepakat? Iya, Pak, sepakat. Iya, Pak, sepakat. Oke, kalau sepakat berarti karena ini kontrak kuliah, berarti kita sepakat selama 1 semester itu yang nanti kita pakai. Oke, terus begini, saya berkeinginan untuk Ramadan ini dalam 1 minggu kita minimal 2 kali pertemuan, bisa nggak? Untuk waktunya Pak serahkan sampean, asalkan saya tidak benturan dengan jam yang lain. Pagi monggo, siang monggo, malam juga monggo habis terawih. Terserah. Nanti sampai diskusikan ya sama teman-teman yang lain ya. Jadi begini maksud saya akan mudik. Saya akan mudik. Saya akan mudik, kemungkinan kembalinya itu nanti di pertengahan April. Jadinya ya saya harus ngebut di Ramadan ini untuk perkuliahan kita. Maksud saya kalau selama Ramadan ini kita selesai, kalau seumpama ini kan 3 minggu kan ya kita masuk ya, kita masuk 3 minggu, dalam 1 minggu 2 kali gitu, kita sudah 6 kali pertemuan, tinggal 1 kali pertemuan lagi. Atau sampai kepingin cepat selesai, Pak diselesaikan dalam 2 minggu, monggo 2 minggu kita 7 kali pertemuan gitu. Enak ya, artinya enak bagaimana? Nanti sampean sudah tidak mikir perkuliahan materi mata kuliah saya lagi, sampai mikir perkuliahan mata kuliah yang lain seperti itu. Oke begitu ya. Nanti sampai diskusikan mungkin gak apa-apa lah 1 minggu 2 kali pertemuan kita. Toh kuliahnya juga kita online. Kita kan full online ya Ramadan ini ya. Oke begitu ya. Coba sampean diskusikan nanti dengan teman-teman yang lainnya. Sampai diskusikan terkait dengan mata kuliah saya. Ya. Nanti dilaksanakan hari apa saja. Kalau Selasa, sesuai dengan jadwal saja sebenarnya. Sesuai dengan jadwal, tapi kita di jam 10 itu tetap masuk kita di hari Selasa. Lah kita buat jam tambahan gitu. Jam tambahannya kapan? Terserah dengan hasil kesepakatan ini kan nanti bagaimana dengan teman-teman yang lain seperti itu. Kalau memang Pak hari Kamis atau hari Jumat, monggo silakan. Tapi jangan sore. Kalau sore menjelang berbuka itu saya ada jadwal soalnya. Saya ada jadwal ada jadwal ngisi di masjid. Jadinya 45 menit sebelum berbuka itu saya ada jadwal. Jadi nggak bisa ninggal. Ya mungkin kalau malam monggo, pagi monggo, siang monggo, kecuali sore ya. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan untuk pertemuan ini. Sana dulu. Kamu sudah
Absen dulu kalau gitu. Saya sebutkan NIM-nya saja ya. 016 Hadir Pak. 024 Hadir Pak. ada 024 Ada ya. Oh, 024 A25 Hadir. 2526 Hadir, Pak. 28 Hadir. 29 Hadir Pak. 30 ada 30 nanti diulangi lagi ya. 34 Saya Pak Hadir. 37 Hadir Pak. 38 Hadir, Pak. 40 Hadir Pak. 42 Hadir Pak. 44 ada 44 Hadir Pak. Hadir. 49 Pak maaf 45 saya. ya 49 50 50. 52 Hadir. 53 Hadir. 54 Hadir Pak. 55 Hadir. 56 Hadir Pak. 57 Hadir Pak. 58 Hadir Pak. 61 Hadir Pak. 66 Hadir Pak. 69 Pak. ada 69 Ada. 66 66 hadir Pak. oh iya 69 Hadir Pak. 71 Hadir Pak. 72 Hadir Pak. 74 Hadir Pak. 75 Hadir. 82 Hadir Pak. 84 Hadir, Pak. Oke, saya ulangi yang belum tadi ya. 30 tidak ada, kemudian 49 50 61
Sudah ya, saya simpan ya. Ada 3 yang hari ini. Siapa ya? Nanti kalau konfirmasi kesampaian kehadirannya, silakan nanti WA saya ya. Tak rubah nanti ya-nya, kehadirannya. Oke, ada yang mau didiskusikan nggak? Untuk pengantar perkuliahan dan kontrak kuliah sudah kita jalani tadi sesuai dengan kesepakatan. Kehadiran tanpa keterangan 3 kali. Yang presentasi saya sampai membuat grup ya, membuat grup diskusi, kemudian di dalam diskusi nanti atau di dalam setiap perkuliahan, setiap kelompok wajib memberikan salah satu dari pertanyaan tambahan ataupun sanggahan. Kalau 3-3-nya bagaimana? Nggak apa-apa,